Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 29 Juni 2021. Judul renungan, Menjadi Teladan. Nats Alkitab terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Anak-anak belajar dengan meniru. Mereka akan melakukan apa yang mereka lihat dari kedua orang tua mereka. Proses meniru ini dimungkinkan karena setiap orang memiliki serangkaian saraf cermin atau dalam bahasa Inggrisnya mirror neurons yang terletak di konteks premotor otak manusia yang bertanggung jawab untuk proses imitasi terhadap orang lain. Maka dari itu, ide tentang keteladanan tidak lepas dari proses peniruan semacam ini. Ada sosok yang bisa menjadi teladan, sosok yang patut ditiru atau dijadikan contoh dalam menjalani kehidupan. Setiap orang dalam perjalanan hidupnya perlu bertumbuh dengan belajar dari orang lain yang bisa menjadi teladan baginya. Rasul Paulus bersyukur atas keberadaan jemaat di kota Tesalonika. Dalam kehidupan dan pelayanan mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi sesamanya. Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Ayat 6. Dengan kata lain, jemaat Tesalonika telah melatih hidup mereka semakin serupa Kristus dan juga meneladani Rasul Paulus. Jemaat ini terus bertumbuh dalam hal pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Proses meneladani yang baik inilah yang menyebabkan jemaat ini bisa menjadi teladan yang baik bagi sesamanya. Teladan yang baik ini ditiru oleh jemaat-jemaat di wilayah Makedonia dan Akhaya. Ayat 7. Dalam hal ini terjadi penyebaran keteladanan satu dengan yang lain. Bahkan pada akhirnya tidak terbatas pada wilayah Makedonia dan Akhaya, melainkan juga wilayah-wilayah lainnya. Sebagai komunitas anggota tubuh Kristus, kita juga mau belajar menjalani proses untuk menjadi komunitas yang dewasa rohani, melalui pembentukan hidup serupa Kristus. Dari dalam diri kita akan muncul karakter-karakter Kristus. Hal itu berdampak pada komunitas kita sendiri. Komunitas kita menjadi komunitas yang beriman, berpengharapan hanya kepada Kristus Yesus di tengah-tengah banyaknya tantangan yang kita hadapi. Komunitas kita menjadi komunitas yang penuh kasih, saling melengkapi, saling menopang, saling mengampuni, saling menguatkan. Dengan demikian, komunitas kita menampilkan serupa Kristus. Itu menjadi kesaksian juga teladan bagi banyak orang. Bahkan juga kepada komunitas-komunitas anak-anak Tuhan lainnya. Bukan kita yang dimegahkan, melainkan Kristus Yesus yang nyata hidup di dalam komunitas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.